Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat, setiap kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam sepanjang hari ini ya Tuhan, pembelajaran sesi pertama sampai ketiga yang sudah selesai kami laksanakan. Dan hari ini ya Tuhan, sekarang kami akan belajar agama. Tuhan kiranya boleh pimpin dan sertai kami, bagaimana kami boleh melihat Kristus di dalam penciptaan dan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran materi kita hari ini, materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan review terlebih dahulu. Nah, silakan kamu masuk ke website itu, quizizz.com/join. Kemudian silakan kamu ketikkan kode 44165392 di dalamnya. Kemudian kamu klik enter saja di situ, nanti di websitenya, nanti kamu akan langsung diarahkan ke soal-soal latihan. Ya, atau kalau kamu juga masih kesulitan, di deskripsi video ini juga Bapak tampilkan linknya. Silakan kamu langsung klik link itu dan kamu akan langsung diarahkan ke soal-soal latihan review yang ada. Nah, hari ini kita akan melihat tentang keutamaan Kristus dalam penciptaan. Nah, kita akan sama-sama menjawab pertanyaan ini ya. Jadi dalam pertemuan ini, kita akan sama-sama menjawab pertanyaan ini. Apakah maksudnya Kristus yang terutama di dalam penciptaan? Mari kita buka 3 bagian Alkitab dari Kolose 1 ayat 16, 2 Korintus 5 ayat 17, kemudian Efesus 2 ayat 10. Ya, kalau kalian sudah ketemu bagiannya, Bapak akan bacakan buat kalian. Silakan kalian mengikuti di Alkitab kamu masing-masing. Yang pertama, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, untuk segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kemudian dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Bapak akan bacakan juga untuk kalian. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian Efesus 2 ayat 10, Bapak akan bacakan untuk kalian. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, 3 ayat yang kita baca hari ini adalah beberapa contoh di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Kristus adalah yang terutama. Untuk hari ini kita akan fokus ke Kolose 1 ayat 16. Sudah ada di layar. Bapak akan bacakan buat kita semua sekali lagi. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, itu ya. Kita akan lihat beberapa pertanyaan berkaitan dengan bagian ini. Siapakah Dia yang dimaksud dengan ayat ini? Betul ya, Dia yang dimaksud adalah Kristus itu sendiri. Jadi ayat ini juga bisa diganti seperti ini. Karena di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu dan seterusnya. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus dan untuk Kristus. Kemudian yang kedua, dari ayat tersebut apa saja yang telah diciptakan oleh Dia? Ya, benar ya.
Dari ayat tersebut yang diciptakan oleh Dia atau oleh Kristus adalah yang pertama, yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Kemudian yang kedua, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kemudian baik singgasana maupun kerajaan. Kemudian apalagi pemerintah maupun penguasa. Kemudian segala sesuatu, ya. Artinya segala sesuatu, semua hal, tidak ada yang tidak diciptakan oleh Kristus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau begitu apa makna dari ayat ini? Nah, untuk pertanyaan ketiga ini, Bapak tidak akan menjawabnya sekarang, tetapi silakan kamu chat di kolom chat di video ini. Apa makna dari ayat ini menurut kamu? Oke, nah kita akan lihat apa maksudnya Kristus yang terutama di dalam penciptaan. Yang pertama, Kristus yang terutama adalah karena Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Mari kita buka, kita lihat Kolose pasal 1 ayat 15. Bapak akan bacakan dengan cepat untuk kalian. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang pertama, di dalam Kristus sendiri, di dalam Kristus itulah kita bisa mengenal Allah. Jadi tanpa mengenal Kristus, tanpa kita hidup di dalam Kristus, maka kita tidak mungkin mengenal Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, Bapak bacakan untuk kalian semua. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi dengan jelas dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Kristus, yaitu anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Atau dengan kata lain, kita tidak pernah mungkin mengenal Allah kalau kita tidak mengenal Kristus. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks penciptaan, Kristus pun terlibat. Bahkan semua ciptaan itu akhirnya akan memuliakan Kristus. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 bagian B, di situ dikatakan bahwa ia adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Ya, bukan berarti bahwa Kristus juga diciptakan, tapi diciptakan yang pertama, seperti kata orang-orang Kristen yang sesat. Bukan itu artinya, Bapak ulang sekali lagi, bukan itu artinya, tetapi arti dari ayat itu adalah pada akhirnya semua ciptaan itu akan memuliakan Kristus. Ya, jadi dua hal di bagian ini kita bisa lihat, di dalam Kristus kita bisa mengenal Allah, kemudian dalam konteks penciptaan Kristus pun terlibat. Dan pada akhirnya semua ciptaan itu termasuk kita, Bapak dan kalian, akan memuliakan Kristus. Nah, kita lihat yang lain. Alkitab juga sebenarnya menyatakan Kristus kepada manusia secara progresif. Ya, Pak, maksudnya progresif itu apa, Pak? Maksudnya progresif itu adalah dinyatakan secara pelan-pelan, diberitahu secara pelan-pelan, tidak langsung sekaligus. Contohnya kamu ketika belajar matematika misalkan, tidak langsung diberitahu langsung materi matematika kelas 12 SMA. Tetapi pelan-pelan diajarkan. Diajarkan terlebih dahulu tentang bilangan. Kemudian setelah itu diajarkan tentang operasi yang sederhana, penjumlahan, pengurangan. Kemudian setelah itu diperkenalkan perkalian. Ya, pelan-pelan sampai akhirnya sekarang kamu sudah masuk ke pecahan dan nanti akan diperkenalkan lagi tentang aljabar. Ya, jadi tidak langsung dikasih tahu secara sekaligus, tetapi secara progresif. Secara pelan-pelan, secara sedikit demi sedikit. Ya, pertama kali Kristus diperkenalkan dalam relasinya dengan Allah Tritunggal sebagai pencipta. Allah atau Elohim di dalam perjanjian lama.
Ya. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 di situ jelas dikatakan, ya, baiklah kita, ya. Kita itu berarti apa? Berarti jamak, ya. Berarti lebih dari satu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya. Jadi di situ sudah jelas Alkitab pertama kali memperkenalkan bahwa Kristus sebagai pencipta dalam relasinya sebagai Allah Tritunggal, ya, dalam relasinya dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, ya. Nah, di pertemuan ini dan pertemuan ke depan kita akan lebih banyak fokus membahas kepada Kristus. Nah, kemudian yang kedua, Allah juga memberikan berita awal akan karya penebusan Kristus di kayu salib. Ya, di Kejadian pasal 3 ayat 21 yang sudah beberapa kali kamu baca, di situ menyatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Keturunanmu akan meremukkan tumit, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi itu berita awal tentang apa yang akan Kristus kerjakan nanti di dalam perjanjian baru. Nah, berita awal itu sering juga orang sebut sebagai proto-evangelism. Proto-evangelism. Jadi Injil yang mula-mula, Injil yang paling pertama. Kemudian setelah itu, Kristus juga menampakkan diri langsung dengan orang-orang di perjanjian lama. Walaupun cuma sekilas, ya. Kristus menampakkan diri mungkin bisa dalam bentuk malaikat, ya kan? Dalam bentuk orang yang bisa berbicara atau dalam bentuk lain. Ya, nah dalam teologi, Kristus menampakkan diri langsung itu sering disebut sebagai teofani. Contohnya, Tuhan Kristus menampakkan diri kepada Abraham, ya, ketika ada 3 orang malaikat, ya. Kalau kamu ingat pernah baca cerita itu, 3 orang malaikat mengunjungi Abraham, ya. Kemudian juga pernah menampakkan diri kepada Hagar, ya kan, ketika Hagar diusir oleh Abraham, oleh tuannya. Kemudian di mana lagi contohnya? Contohnya ketika Yakub bergumul dengan seseorang di Peniel, ya. Kemudian ketika Musa melihat semak belukar yang terbakar, kemudian dari dalam semak belukar itu terdengar suara, ya. Atau kemudian Yosua sebelum berperang dengan bangsa Yeriko ketemu terlebih dahulu dengan malaikat dan dia bertanya, "Kau kawan atau kau musuhkah?" Ya. Nah, jadi itu contoh beberapa kisah di dalam perjanjian lama. Dan ada kisah yang lain, silakan kamu boleh googling kah, kamu boleh bertanya kah, ya. Di mana Kristus menampakkan diri kepada orang-orang di perjanjian lama, ya. Dalam wujud, dalam bentuk yang berbeda-beda tentu saja, ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, yang menyatakan secara progresif itu sering juga disebut sebagai progressive revelation. Ya, apalagi, nah, Kristus tentu saja diberitakan oleh para nabi. Ya, di dalam Yesaya, di dalam Mika, di dalam Mazmur yang ditulis sebagian besar oleh Raja Daud, ya, dan di dalam kitab nabi-nabi, Kristus pasti selalu akan diberitakan. Kristus menjadi topik yang sentral, topik yang utama yang diberitakan oleh para nabi tersebut. Kemudian ya yang terakhir tentu saja Kristus menyatakan dirinya dengan lahir sebagai manusia. Ya, lahir sebagai manusia di dalam teologi sering disebut juga sebagai inkarnasi. Ya, jadi cuma Kristus yang mengalami ini. Kenapa? Ketika Kristus lahir sebagai manusia, dia tidak melepaskan, dia tidak menanggalkan sifat kealahannya. Jadi Kristus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Pak, saya bingung ya. Kalau di matematika bagaimana itu Allah 100% dan manusia 100%. Yang ada kalau matematika 50%, 50% ya. Memang kita
kalian dan Bapak tidak akan pernah mengerti secara tuntas bagian ini, ya. Dan kita harus menerimanya dengan iman. Oke, tetapi bukan berarti kalau begitu saya tidak perlu belajar dong, ya. Tetap harus belajar, tetapi dengan pemahaman bahwa mau bagaimanapun sampai nanti Kristus datang dan kita bertemu langsung dengan Kristus, kita tidak akan pernah mengerti bagian ini. Ya, kita harus menerimanya dengan iman. Ya, ketika Kristus datang itu sering disebut juga sebagai inkarnasi. Jadi Kristus lahir, kemudian Kristus dewasa sebagai manusia tentu saja karena dia 100% manusia, tetapi dia tidak menanggalkan sifat kealahannya sama sekali. Nah, jadi kita sudah melihat bagaimana keutamaan Kristus di dalam penciptaan dan keutamaan Kristus di dalam Alkitab secara umum, ya. Yang pertama, kita lihat bahwa Kristus terlibat secara aktif di dalam mencipta, dan bukan hanya mencipta sebenarnya, dia juga menopang dan memelihara. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat karena Kristus terlibat aktif dalam mencipta, maka semua ciptaan, semua hal yang diciptakan itu harus memuliakan Kristus. Kemudian yang ketiga, Alkitab secara jelas, semua bagian di dalam Alkitab, topik sentralnya, topik utamanya itu pasti bicara tentang Kristus. Baik di dalam perjanjian lama, apalagi di dalam perjanjian baru. Ya, jadi Alkitab secara jelas menyatakan bagaimana Kristus yang terutama, Kristus yang terpenting. Sehingga ini kesimpulan kita untuk hari ini. Tujuan utama dari pembelajaran Biblical Studies kita sepanjang tahun ini dan sepanjang SMP ini adalah bagaimana bagaimana Bapak boleh mengutamakan Kristus dalam hidup kita. Kristus menjadi yang terutama, yang paling penting, ya, yang menjadi nomor satu. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dan berkat dimanapun kita berada. Ya, jadi setelah kita menjadikan Kristus yang terutama, kita bisa menjadi saksi Kristus dan berkat dimanapun kita berada. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Setelah ini kamu akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 7 dan pasal 8. Ya, Bapak sudah taruh di Google Classroom. Silakan kamu klik linknya tersebut. Kemudian silakan baca Alkitabnya terlebih dahulu dan kamu jawab soal-soal yang ada di situ. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran kami. Kami sudah belajar bagaimana Kristus yang terutama baik di dalam penciptaan maupun di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan senantiasa menjadikan Kristus sebagai yang terutama, yang terpenting di dalam hidup kami. Dan kami akan melanjutkan dengan membaca Alkitab. Tolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami boleh bukan hanya sekedar mengerti tetapi mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ada beberapa hal yang Bapak perlu ingatkan sekali lagi. Yang pertama, ya, Bapak terus mendorong kalian untuk mengumpulkan jurnal pengeluaran dan pemasukan. Akan ada bagian di tugas kelas untuk jurnal pengeluaran dan pemasukan. Supaya apa? Supaya kalian tidak perlu mengumpulkan di WA Bapak dan takutnya nanti tercecer atau bagaimana. Jadi silakan kalian kumpulkan di situ 2 minggu sekali dan ditandatangani oleh orang tua setiap minggu. Yang pertama. Yang kedua, untuk nilai kamu di rapor nilai pelajaran agama di naratif report itu per hari Rabu minggu lalu. Jadi kalau kamu kerjakan setelah itu,
mungkin nilaimu tetap 0 di bawah. Ya, tetapi memang Bapak tidak update. Kenapa Bapak tidak update? Karena Bapak sudah kasih kamu kesempatan di hari Selasa minggu lalu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ya, jadi Bapak tidak update nilaimu kalau kamu sudah mengerjakan di selesai hari Rabu. Jadi nilai yang ada di situ per hari Rabu minggu lalu. Oke, sekian penjelasan kita hari ini, materi kita hari ini. Silakan kamu lanjutkan dengan membaca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.